Kok spill BMW X3-nya dong? Oke guys, jadi yang ada di rumah itu adalah BMW X3 tahun 2013 yang tipe X-Drive. Mobil ini adalah SUV compact kelas menengah dari BMW yang berkode chassis F25. Ini adalah X3 generasi kedua dari sejak peluncurannya tahun 2010. Walaupun mobil ini udah berusia kurang lebih 12 tahun, tapi looks keseluruhannya itu masih terbilang modern. Nggak terlihat usang atau jadul walaupun kita bawa di 2025 ini. Fascia depannya ciri khas BMW dengan double kidney grillnya bikin looksnya itu sangar. Kemudian dilengkapi dengan lampu yang sudah LED projector dan dua buah angel eyes membuat matanya itu terkesan galak dan modern banget. Dia juga sudah dilengkapi dengan fog lamp, tapi sangat disayangkan fog lampnya ini masih halogen. Selain itu semua, depannya juga sudah dilengkapi dengan cornering sensor. Ada 4 titik. 1 di sana, 2, 3, dan 4. Untuk bagian kaki-kakinya sudah dilengkapi dengan velg berukuran 18 inci, dibalut dengan ban Pirelli Cinturato dengan profil 245/50. Selain peleknya berukuran ring 18, dia juga warnanya cakep guys. Karena warnanya itu bukan silver-silver seperti pelek pada umumnya, tapi dia lebih mengarah ke silver gunmetal. Jadi peleknya itu nggak terlihat jadul ataupun usang. Untuk bagian atasnya, seperti SUV pada umumnya, mobil ini juga dilengkapi dengan roof rail berwarna silver. Bagian belakangnya juga nggak kalah modern dari bagian depannya guys. Karena lampu-lampunya ini modelnya itu banyak tekukan tajam dan bersudut, jadi terlihat modern. Cuman sangat disayangkan untuk sen, lampu rem, lampu mundur itu masih bohlam biasa. Hal yang gue suka dari mobil Eropa, mereka juga selalu menyertakan yang namanya rear fog lamp. Rear fog lamp ini berguna kalau sedang kondisi berkabut atau hujan deras. Jadi kalian nggak perlu lagi yang namanya nyalain hazard, melainkan sebenarnya kalian tuh harusnya pakai rear fog lamp seperti ini. Jadi pengendara di belakang nggak dibikin bingung kalau kalian nyalain hazard. Selain depan, di belakang pun kita juga dapat sensor parkir. Yuk kita lihat interiornya. Pertama kita bahas dari door trimnya. Ciri khas mobil Eropa yang gue suka, door trim dan bahan-bahan lainnya itu pasti soft touch. Dan karena ini SUV, jadi banyak kompartemen gede-gede kayak gini yang bisa kalian gunakan untuk taruh barang atau taruh botol minum lah. Sekarang kita bahas kursi pengemudi. Untuk joknya sudah dilengkapi full kulit berwarna hitam dan full electric recline dan electric maju mundurnya, sampai height adjusternya juga bisa. Kalau di bagian supir, dia juga sudah dilengkapi 2 memory seat. Untuk setirnya juga sudah tilt dan teleskopik. Cuman teleskopiknya memang nggak terlalu jauh ya. Kalau tiltnya sih lumayan jauh guys. Lingkar setirnya juga sudah dibalut sama kulit. Ada tombol-tombol untuk sebelah kiri pengaturan cruise control. Sebelah kanan ini untuk pengaturan mode entertainmentnya, mau radio, ada bluetooth, aux, dan lain-lain. Lanjut ke bagian sini. Untuk lampu juga sudah dilengkapi dengan automatic headlamp. Dan juga di sini ada tombol fog lamp depan dan belakang. Di sini ada untuk pengatur kecerahan odometer. Untuk bagian sini, dia dilengkapi sama kompartemen dan dilapis sama bludru guys. Jadi kalau kalian taruh-taruh koin nih, nggak kelontang-kelontang gitu di dalam mobil. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang guys. Bagian belakang door trim sama ya, bahannya soft touch, dilengkapi sama wood panel. Untuk legroomnya sih luas banget ya. Ini sejengkal lebih. Dan ini posisi mengemudi gue tingginya sekitar 165. Untuk headroom juga masih lega banget. Dan posisi duduk di belakang ini dia agak rebah nih. Recliningnya kurang lebih sekitar 35 derajat kali ya. Jadi nyaman pasti nih duduk di belakang. Tinggal pakai supir, terus tidur di belakang. Selain legroomnya lega, headroomnya juga lega. Di belakang juga kita dilengkapi sama ini ya, air conditioner. Di sini juga ada kompartemen sedikit. Ini bisa mungkin buat taruh handphone ya, handphone yang kecil. Dan di bawahnya ada colokan lighter. Kita juga dimanjain sama armrest. Di sini juga udah ada 2 buah cup holder. Sudah dilengkapi reading lamp. Kalau masih belum puas guys, sudah dilengkapi juga sama panoramic sunroof. Jadi menurut gue posisi duduk terenak mobil ini ya di belakang ya. Tinggal pakai jasa supir. Berasa bos banget cuy. Apalagi di bawahnya dia juga ada ambient lighting. Jadi bikin suasananya itu lebih homey gitu rasanya. Bangku penumpang depan juga nggak kalah dimanjain ya guys. Karena dia juga
Sudah dilengkapi sama electric seat, maju mundur, terus reclining juga bisa, sampai height adjuster juga masih bisa loh. Cuman sayangnya dia nggak dilengkapi sama memory seat seperti kursi supir. Untuk konsol tengah, dia dilengkapi sama head unit in-dash, tapi sayangnya ukurannya kecil banget guys. Kemudian AC-nya juga sudah dual zone dan ada automatic climate control. Turun ke bawah dia ini untuk pengaturan head unitnya. Ini untuk atur volume, mode entertainment dan lain-lain. Kemudian di sini kita ada compartment box sedikit dan ada 2 buah cup holder serta ini colokan lighter juga. Di bagian tengah tuas transmisinya sudah model joystick, masuk D-nya tinggal pencet ini, masuk R juga sama. Terus kalau mau mode manual atau Tiptronic tinggal geser ke kiri. Mobil ini juga sudah dilengkapi sama tombol traction control. Terus mode berkendara ada Sport, Normal, dan Eco Pro. Kemudian fitur lainnya sudah ada Hill Descent Control dan ini untuk nonaktifin parking sensor. Di tengahnya udah ada electric parking brake dan auto hold brake nih. Untuk sebelah kirinya dia ada joystick iDrive gini. Balik lagi ini untuk ngatur-ngatur entertainment system ya, ngatur settingan audio, menu, teleponi, dan lain-lain guys. Bagian sini kita juga sudah dilengkapi sama armrest. Ini cukup lebar ya, jadi nggak perlu rebutan sama supir, nanti nggak perlu sikut-sikutan. Dibuka kita dapet compartment box lagi, dan ini ada tempat seperti tempat handphone ya. Di bawahnya kita dapat compartment box, kemudian colokan USB dan auxiliary in. Nggak lupa di sini juga ada ini colokan lighter lagi. Eksterior, interior udah, sekarang kita bahas mesinnya. BMW X3 F25 tahun 2013 ini dilengkapi dengan mesin 4 silinder 2000 cc turbo yang bertenaga 299 horsepower dan torsinya 400 Nm. Disalurkan ke 4 rodanya karena ini yang tipe X-Drive, jadi dia adalah all-wheel drive. Semua rodanya itu mendapat saluran tenaga dari mesin. Yang lebih asiknya lagi, dilengkapi dengan Matic ZF8 yang menurut gue itu responsif banget. Selesai bahas-bahas teknisnya, sekarang gue mau ajak kalian jalan-jalan virtual naik si BMW X3 F25 ini. Let's go! Lucunya guys, BMW generasi ini ya, dia tuh nggak dilengkapi sama Smart Keyless Entry, tapi udah dilengkapi sama engine start-stop button. Jadi menurut gue agak-agak nanggung banget ya. Yang gue paling suka dari mobil ini itu bagian panoramic sunroofnya guys. Gue suka banget sama mobil yang ada panoramiknya atau sunroofnya karena bikin kabin itu berasa lebih terang, lebih nggak claustrophobic gitu. Vibesnya lebih mewah. Sekarang gue pengen review bantingannya dulu ya guys. Bantingan mobil ini tuh empuk dan nyaman banget karena ini gue jalan di paving block gini, mobilnya tuh anteng, nggak terasa gabruk-gabruk atau geruduk-geruduk gitu, enggak ya. Jadi mobilnya kayak lempeng aja, jalanannya tuh kayak lurus guys, bener-bener kayak nggak berasa di paving block gini, kayak jalan di aspal. Dan ayunannya juga empuk. Biasa kan kalau mobil-mobil yang bantingannya keras, kalau lewatin sini pasti langsung kedengeran gabruk-gabruk, geruduk-geruduk gitu. Cuman kalau mobil ini tuh anteng. Menurut gue sih ini bener-bener comfort oriented banget ya. Cocok lah. Kalau SUV gini kan image-nya mobil keluarga. Kalau kalian beli ini terus buat road trip bareng keluarga sih enak banget nih. Oh ya, padahal bannya ini ban RFT loh, run flat. Dan ban run flat itu kan dikenal dengan ban yang cukup keras ya. Tapi sekarang yang gua rasain, walaupun pakai ban RFT, mobilnya tetap kalem guys. Bantingannya tetap empuk dan nggak berisik kalau pas lagi lewatin paving block kayak gini. Sekarang kita tes ke jalanan aspal ya. Tadi di paving block aja terasa halus. Kalau di aspal gini sih udah jauh lebih halus lagi guys. Rasanya tuh lembut banget di mobil ini. Ini kita kan lewatin speed trap yang kelihatannya sih cukup tebel. Coba kita tes rasain ya. Tuh, mobilnya kayak cuman dep. Padahal cukup tebel itu speed trap ya. Jadi menurut gua ini untuk perjalanan jauh sih nggak bakal ada masalah ya. Nggak bakal ada keluhan. Untuk posisi mengemudinya juga commanding banget. Ini gue di posisi kursi udah paling rendah nih. Cuman gue merasanya vision ke depannya tuh bener-bener masih luas banget.
Dan berasanya tuh duduknya masih tinggi. Jadi kalau buat orang yang kurang tinggi, gua rasa juga nggak akan kesulitan bawa mobil ini. Ajaibnya juga, ini mobil kan kalau dari luar dimensinya tuh kayak gede gitu ya. Segede CX-5 atau bahkan lebih besar sedikit kalau gua lihat. Tapi kita bawa mobilnya itu nggak berasa kesulitan, nggak berasa kayak bawa mobil tuh yang gede banget. BMW ini bisa bikin posisi duduk kita sambil nyetir tuh kayak nyatu sama mobilnya. Jadi bawa mobil tuh pede banget, nggak kayak kagok-kagokan gitu, nggak. 1-2 kali bawa mobil ini gua rasa udah langsung cukup pede gitu. Yang gue suka lagi dari mobil ini, ciri khas BMW ya, walaupun bantingannya tuh empuk, kalem, tapi steering response-nya itu sharp gitu guys, agile, jadi nggak berasa ngambang mobilnya. Ya cuman jangan di compare sama sedan ya, udah pasti memang jauh lebih sharp sedan. Ini kita ngomong kalau kita compare antara sesama SUV yang bodinya monokok dan ground clearance-nya cukup tinggi. Menurut gua ini bantingannya lembut tapi steeringnya tuh sharp. Kalau di mobil Jepang tuh adanya di Mazda. Tapi itu pun Mazda bantingannya tuh agak keras guys. Nggak selembut, nggak senyaman ini. Mumpung jalanan lurus, kosong, aspal bagus, kita agak bandel dikit ya. Gue masukin mode sport. Kita tes tenaga 299 horsepower dengan 400 Nm guys. Seasik apa? 3, 2, 1. Wow. Tapi nggak terlalu ngejambak ya surprisingly. Dia power delivery-nya tuh linear gitu loh, halus, ngeng gitu. Nggak berasa kita tuh kejambak. Tahu-tahu udah 60, 80 aja. Mungkin dikarenakan transmisinya ZF8 percepatan sama digabung dengan xDrive, all wheel drive. Jadi kita di dalam mobil tuh nggak berasa kenceng. Karena kan seperti yang kita tahu, mobil-mobil all-wheel drive itu gripnya jauh lebih bagus dibanding mobil yang FWD atau RWD. Jadi di dalam mobil tuh berasanya halus banget, tapi kenceng. Selain mobilnya halus, bantingan empuk, hal lain yang gue suka dari mobil-mobil Eropa itu kualitas audionya. Mobil Eropa tuh kualitas audionya nggak ada yang ngecewain. Karena di pintu aja udah ada tweeter dan mid bass. Kemudian dia ada center speaker juga. Gila. Mobil Eropa sih audionya nggak pernah ada yang ngecewain guys. Gabungan antara kualitas interior yang solid karena soft touch, jadi nggak rattle kalau kena bass. Tweeternya bersih, clarity vokalnya tuh bassnya nggak nonjok banget sampai geter gitu, nggak. Apa ya, menurut gue just about enough gitu. Tuh, dentumannya dem enak. Wah, enak lah. Ini mobil kalau kita bawa road trip ke Bali sih pasti nyaman banget ini. Nggak bakal berasa capek bawa mobil ini. Menurut gue sih ini SUV middle paling enak yang pernah gue bawa ya. Karena gue pernah cobain yang Jepangan, yang Eropa juga ada. Gue pernah coba dari Mercy GLC, terus kalau Jepangan Mazda CX-5, Honda CR-V, sama X-Trail. Itu kan satu kelas semua ya. So far sih sejauh ini yang nomor 1. Yang nomor 2 kalau bisa milih itu gue pilih CX-5. Nomor 3 gue pilih X-Trail karena X-Trail nyaman banget guys. Kalau CX-5 dia lebih ke arah driver oriented. Kan prinsipnya itu Jinba Itai ya. Nah, si X3 ini lucunya itu udah kayak gabungan CX-5 sama X-Trail. Tuh. Bantingannya nyamannya dapet, mesinnya galaknya dapet. Dan yang paling penting di hidup gue ya, kalau gue punya mobil, itu selalu audio guys. Bener-bener audio standaran itu udah paling the best. Settingan pabrik udah paling the best. Dan mobil-mobil Eropa nggak ada yang ngalahin kualitas audionya. Wah, enak banget lah. Gue nikmatin jalan-jalan sore dulu kalau gitu. Oh ya, sama ditambah lagi full panoramic sunroof. Nikmat lah.
Segitu dulu ya review BMW X3-nya ini. Mobil ini menurut gue cocok banget buat kalian yang nyari mobil keluarga, tapi tetap terlihat modern dan fun to drive. Harga bekasnya juga udah lumayan menarik loh. Dan pajaknya juga nggak terlalu mahal, di kisaran 7 jutaan untuk sebuah SUV mewah dari BMW. Sekian Koko review kali ini. Jangan lupa untuk mampir ke Instagram gue di KokoDriver92 dan TikTok koko.driver. Thank you for watching guys. See you in the next video. Bye!